Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SDNGM 1. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini nanti saya akan mencoba melakukan sosialisasi iklim sekolah aman mencegah penyalahgunaan narkoba. Ini merupakan salah satu praktek baik saya dalam menciptakan iklim sekolah aman di sekolah kita. Tidak usah lama-lama Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk materi kita hari ini. Nah, kenapa kita melakukan atau saya melakukan sosialisasi ini? Salah satunya untuk melengkapi aksi nyata saya dan juga merupakan praktek baik saya ingin menyebarkan bagaimana menciptakan sekolah aman yang bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, salah satu tantangan iklim sekolah aman kita hari ini yaitu karena adanya karena pengaruh dari lingkungan remaja, terutama anak-anak, kita mencegah secara dini bagaimana narkoba itu tidak sampai ke sekolah kita maupun ke anak didik kita. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba dibagi menjadi beberapa, ada 4, yaitu halusinogen, stimulan, depresan, dan aditif. Nah, apa itu halusinogen? Adalah pengguna akan memiliki halusinasi. Jadi efek yang dirasakan setelah minum atau menggunakan narkoba ini jenisnya yaitu pengguna itu merasakan halusinasi yang sangat luar biasa. Yang kedua yaitu stimulan. Jenis narkoba ini efeknya mempercepat kerja jantung otak lebih dari biasanya. Biasanya itu terjadi pada sabu. Nah, biasanya orang yang kinerjanya atau kerjanya itu berduran seperti artis atau mungkin sering melakukan kegiatan yang berduran, yang los, biar kuat, akhirnya menggunakan narkoba untuk stimulan ini. Yang ketiga yaitu depresan. Depresan itu pengguna narkoba jenis ini akan merasakan efek tenang, tidur, pingsan, atau sakau. Biasanya itu penggunanya menggunakan putau. Putau itu jenisnya depresan. Yang keempat adalah aditif. Mengakibatkan pemakaiannya bersifat pasif, kekurangan zat, narkoba ini akan tergolong memutuskan saraf otak. Jadi untuk aditif ini lebih ke otak ya yang diserang. Berikutnya jenis-jenis narkoba yang sering beredar yaitu ada ganja. Ganja ini bentuknya seperti bako ya. Kalau misalnya di linting digunakan untuk merokok, itu ganja. Yang kedua sabu-sabu berupa serbuk putih, ekstasi berupa pil, terus ricona, dan mushroom dan lain sebagainya. Terlanjutkan faktor kerentanan murid dalam penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan murid atau orang itu mengalami atau ingin menggunakan narkoba. Yang pertama yaitu faktor internal dari dalam diri. Itu karena ada kepribadian atau individu. Biasanya orang yang bermental lemah itu sering tidak percaya diri, makanya dia menggunakan narkoba untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Beda dengan orang yang bermental kuat. Bermental kuat biasanya sudah percaya diri dengan dirinya sendiri, jadi tidak perlu bantuan dari obat-obatan. Yang kedua adalah tingkat kecerdasan. Sebagian besar kecerdasan pengguna narkoba itu berada tarafnya rata-rata di bawah rata-rata ya. Jadi dia menggunakannya untuk agar lebih percaya diri karena dia merasa kurang dalam tingkat kecerdasannya. Yang ketiga yaitu usia mayoritas. Sebagian besar penyalahgunaan narkoba menggunakan zat sejak masa remaja. Nah, ini wajib kita lakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada murid kita. Kenapa seperti itu? Karena masa-masa peralihan seperti kelas 4, 5, 6 itu cenderung anak-anak lebih suka mencoba-coba hal baru. Makanya kebanyakan dari usia-usia remaja itu sangat rentan sekali dalam penyalahgunaan narkoba ini. Yang keempat yaitu dorongan kenikmatan karena ingin
tertarik, ingin menikmati rasanya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Perasaan ingin tahu, ingin mencoba-coba apakah rasanya itu enak atau enggak apa. Nah, itu tergantung dari siswanya itu. Yang terakhir, memecahkan persoalan. Dia menganggap kalau narkoba itu bisa memecahkan masalahnya, sehingga pelariannya ke narkoba. Ingin selesainya masalahnya selesai, tetapi dengan cara yang salah. Berikutnya, yang kedua, kalau tadi sudah faktor internal dari dalam diri dari siswa tersebut, yang kedua yaitu eksternal dari luar. Faktor lingkungan yang menyebabkan orang itu bisa menggunakan narkoba. Pertama, bisa lingkungan rumah tangga yang ada perceraian, broken home. Anak kecewa, putus asa sehingga menggunakan narkoba sebagai pelampiasannya. Terus pekerjaan. Nah, pekerjaannya di bidang hiburan malam. Nah, yang menyebabkan dia sering bersinggungan dengan lingkungan yang ada narkobanya, sehingga ikut-ikutan menggunakan. Berikutnya yaitu faktor masyarakat. Umumnya penyalahgunaan itu berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas karena narkoba itu harganya mahal. Jadi bisa dijangkau atau bisa dibeli oleh orang yang mempunyai ekonomi yang menengah ke atas. Adanya tekanan dari teman atau kelompok yang membuat seseorang itu terpaksa. Jadi salah satunya juga karena ada keterpaksaan dari seseorang untuk ini loh, ada narkoba yang bisa buat kamu fly, silahkan kamu coba. Nanti nggak usah bayar. Pertamanya gitu, diiming-imingi untuk melakukan atau menggunakannya. Berikutnya yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, bahayanya kenapa? Karena narkoba itu sangat negatif sekali, tidak ada manfaatnya, malah berdampak negatif. Dampak penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu karena penyalahgunaan narkoba ini berdampak pada fisik, ya. Fisik dari mulai penggunanya itu setelah menggunakan narkoba akan terjadi perubahan fisiknya. Jadi kepalanya menjadi sakit, kejang, rongga mulut menjadi keropos, menjadi kering, terus gigi keropos dan lain-lain. Berikutnya dampak penyalahgunaan narkoba bagi psikologis, yaitu psikologis mempengaruhi fungsi otak. Jadi orang yang menggunakan narkoba otaknya itu sudah berbeda, tidak bisa berpikir dengan logis, tidak bisa berpikir dengan jernih. Berikutnya yang ketiga yaitu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan. Dampaknya bagi lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Otomatis kalau pengguna itu melakukan atau menggunakan narkoba, otomatis juga berdampak terhadap keluarga. Keluarganya menjadi malu, keluarga menjadi merasa terbebani karena narkoba itu. Jadi keluarga menjadi tidak harmonis. Berikutnya lingkungan sekolah. Nah, efek narkoba membuat pelajar menjadi kurang disiplin. Kalau ada anak yang nakal, kurang disiplin, itu kita wajib peka. Ini kalau ada anak ada perubahan drastis, nah, apakah salah satu anak itu menggunakan atau pengguna narkoba, itu wajib kita cari tahu, ya. Sebagai guru kita harus peka terhadap anak didik kita. Yang ketiga yaitu pada lingkungan masyarakat. Efek narkoba ini dapat mengubah sikap penyalahgunanya menjadi sikap tidak mau membina hubungan. Jadi lebih mengucilkan diri, lebih senang sendiri, tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Yang berikutnya yaitu dampak terhadap ekonomi. Nah, ini sangat berpengaruh sekali karena apa? Karena narkoba itu kan harganya mahal. Otomatis karena dia ketergantungan, beli terus, menyebabkan ekonominya juga menurun. Berikutnya yaitu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap hukum. Nah, ini kaitannya dengan hukum. Jelas narkoba itu dilarang oleh negara kita. Ada undang-undang yang mengikat atau mengaturnya. Otomatis kalau kita menggunakan, mengedarkan atau sebagai bandar, otomatis nanti juga akan bersinggungan dengan hukum dan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Yang berikutnya yaitu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap religiusitas. Nah, ini berkaitan dengan religi atau berkaitan dengan rohani kita. Otomatis dengan adanya narkoba itu kita gunakan, menyebabkan religius kita itu juga berkurang. Jadi kita tidak sering melalaikan
tugas kita sebagai umat Allah yang selalu beribadah, otomatis ibadahnya juga kelentran ya. Berikutnya, nah terakhir adalah upaya mencegah narkoba dari kelas. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru mempunyai peran penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat, terutama di anak didik kita yang berkaitan langsung di dalam pendidikan. Nah, apa upaya yang wajib atau yang bisa kita lakukan sebagai pendidik? Yang pertama yaitu adalah dengan melakukan atau memfasilitasi dengan mencegah penyalahgunaan narkoba ini. Bagaimana cara kita memfasilitasi? Di sini ada 3 upaya, yaitu kita bisa menggunakan layanan dasar, layanan responsif, dan layanan peminatan. Nah, apa yang dimaksud dengan layanan dasar? Contohnya sekolah bisa melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap siswa atau wali murid. Kenapa wali murid juga kita libatkan? Karena wali murid atau orang tua adalah perannya sangat besar sekali dalam perkembangan peserta didik atau anak itu, sehingga perlu kita lakukan juga sosialisasi atau penyuluhan agar terjadi harmonisasi antara sekolah dengan lingkungan rumah. Jadi ini salah satu layanan dasar yang bisa dilakukan oleh sekolah, yaitu bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi dampak narkoba dan pencegahannya. Yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif ini adalah layanan yang digunakan untuk mempercepat atau menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Jadi fokusnya itu memberikan layanan terhadap masalah kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan kesehatan yang berupa fisik yang bisa kita lihat, tetapi kesehatan yang cenderung ke perundungan. Terus masalah 3 dosa besar pendidikan apa saja? 3 dosa besar pendidikan kita: perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Itu salah satunya kita bisa menggunakan layanan responsif, jadi melaksanakan layanan guna menyelesaikan masalah yang telah terjadi, akademik maupun pribadi. Kenapa pribadi juga sekolah wajib ikut juga? Karena masalah pribadi itu berpengaruh dengan nilai akademik siswa. Berikutnya yang ketiga yaitu layanan peminatan. Layanan peminatan ini adalah sekolah mengenali minat, bakat, dan kemampuan anak sejak dini. Nah, dengan adanya kita sebagai guru itu harus peka terhadap kebutuhan anak, minat, bakat, dan kemauannya. Sehingga dengan kita peka terhadap kebutuhan anak, kita bisa meningkatkan minat dan menjauhkan anak dari pengaruh negatif. Jadi dengan cara apa? Dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler, lalu mengadakan kompetisi lomba, bisa juga mengadakan komunitas belajar untuk anak, misalnya komunitas belajar menggambar, ada yang karate sesuai dengan minat bakat siswa tersebut. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan mendengarkan sosialisasi penyalahgunaan atau iklim sekolah aman mencegah penyalahgunaan narkoba dari saya. Saya nanti akan meng-share link umpan balik di grup WA, silahkan nanti dicek dan diisi sesuai pertanyaannya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.